guys, seperti biasa aku akan kasih kamu teka-teki logika lagi. Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Randy adalah seorang anak dari seorang pengusaha kaya di Bogor guys. Pada sore hari dia sering banget jalan-jalan di taman. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada seorang penculik yang menangkapnya. Namun polisi melihat kejadian itu dan mencoba mengejar penculik itu. Setelah beberapa menit akhirnya polisi menemukan beberapa orang yang dicurigai sebagai penculik dan menginterogasi mereka. Orang pertama bilang, "Aku nggak mungkin melakukan itu pak, aku juga di taman ini lagi menunggu temanku. Kita akan hangout ke mall terdekat dari taman ini." Orang kedua bilang, "Aku udah sering jogging di taman ini pak. Aku juga kenal banget sama Randy karena ayahnya adalah teman kecilku di SMP. Jadi ngapain aku harus menculiknya?" Orang ketiga berkata, "Aku sama sekali nggak tahu soal penculikan itu pak. Aku ini orang dari luar daerah sini. Aku kesini lagi mencari alamat teman SD-ku untuk mengirimkan undangan." Setelah melihat para pelaku dan mendengar alasan mereka, akhirnya polisi tahu siapa yang merupakan penculiknya. Menurut teman-teman sendiri, siapa ya yang merupakan penculik dari Randy? Waktunya aku mulai 5 detik dari sekarang. Udah ketemu belum siapa penculiknya? Jadi jawabannya orang yang ini guys. Karena coba deh kamu lihat, di bajunya ada noda coklat yang sama dengan es krim yang Randy makan ya. Udah pasti kalau Randy diculik sama dia. Dan ditambah lagi dia tahu kalau orang tua Randy adalah orang yang kaya yang bisa dia mintai tembusan. Hayo, kamu jawabannya sama kayak aku nggak? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Bayu adalah seorang karyawan terbaik di tempat ia bekerja. Ia akan mendapatkan bonus oleh bosnya karena ia telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pada saat hari pemberian penghargaan, ia ditemukan tewas dengan luka tusuk di dadanya. Akhirnya polisi datang untuk menyelidiki kasus ini guys. Yang pertama ada Andi. Ia mengatakan, "Saat kejadian aku lagi membeli makan karena 5 menit lagi waktunya makan siang. Aku juga belum sempat mengucapkan selamat kepadanya atas pencapaiannya. Aku jadi takut kerja di kantor ini karena ada kejadian tidak menyenangkan seperti ini pak." Yang kedua ada Boris. Ia mengatakan, "Aku nggak tahu kenapa dengan kejadian ini bisa terjadi pak. Saat kejadian aku lagi ada di kamar mandi dari semalam perutku lagi nggak beres. Ketika aku datang ke mejaku, tiba-tiba udah ramai karena Bayu telah tewas." Yang ketiga ada Temi. Ia mengatakan, "Saat kejadian aku lagi dinas keluar untuk mengurus pekerjaan pak. Saat aku lagi minum di pantry, ada suara teriak-teriakan histeris di ruang kerja. Saat aku kesana, aku melihat Bayu telah tewas tergeletak dengan darah." Setelah mendengar alasan dari mereka, polisi masih belum yakin dengan kata-katanya. Akhirnya polisi menemukan satu barang bukti yang berupa KTP untuk mengetahui siapa pelakunya. Kalau menurut kalian siapa ya yang telah melakukan pembunuhan itu? Aku bakal kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Jadi pembunuhnya Bayu adalah Boris guys. Karena kalau kita hapus bercak darahnya, jelas banget kalau itu adalah KTP-nya Boris. Hayo, kamu tadi ngiranya itu punya siapa nih? Coba dong kasih tahu jawaban kalian di kolom komentar. Teka-teki ketiga.
Pada Sabtu siang, sebuah mantel berbulu paling mahal telah dicuri dari butik Bu Rani guys. Polisi datang dan mencari petunjuk di TKP, tapi polisi sama sekali nggak menemukan clue. Akhirnya polisi bertanya kepada Bu Rani, siapa sajakah orang yang baru aja datang di butik ini? Bu Rani berkata, hanya 3 orang yang datang pada saat itu Pak. Pertama ada Retno salesnya, kedua Shiva ART-nya, dan ketiga Eki temannya. Cindy berkata, aku ada di rumah pacarku pada saat kejadian. Selain itu, aku seorang vegetarian dan aku nggak akan memakai pakaian berbulu. Shiva berkata, aku udah bekerja untuk Bu Rani selama 10 tahun. Aku nggak akan pernah melakukan itu. Eki bilang, gak mungkin aku melakukan hal tersebut kepada temanku. Aku juga memiliki alergi parah pada bulu, Pak. Menurut kalian, siapakah yang telah melakukan hal itu? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Udah ketemu siapa yang melakukan pencurian itu? Jadi jawabannya adalah Eki, temannya guys. Karena kamu bisa lihat di rumahnya ada seekor kucing tuh. Padahal dia bilang ke polisi kalau dia alergi berat sama bulu kan? Hayo, kamu kali ini bener gak jawabannya? Siapa yang masih salah? Tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada hari Minggu terdapat kapal pesiar yang sangat mewah ingin menuju ke Bali guys. Isi dari kapal itu berisi orang-orang yang sangat kaya. Dikabarkan ada seorang mata-mata dari kelompok bajak laut ingin menyandra kapal tersebut. Alhasil Kapten Reno menanyakan 3 anak buah kapal yang dicurigai melakukan hal itu. Yang pertama ada Bayu berusia 45 tahun. Dia bilang, saya jelas bukan mata-mata. Saya udah bekerja di kapal ini selama 15 tahun Pak. Yang kedua ada Farhan yang berusia 24 tahun. Ia bilang, saya tidak bisa menjadi mata-mata Pak. Saya nggak bisa melakukan itu. Saya bahkan nggak tahu gimana caranya berenang. Yang ketiga ada Rodi yang usianya 18 tahun. Ia bilang, saya mulai bekerja di sini hanya 2 bulan yang lalu Pak. Tapi saya bukan mata-mata, saya berani bersumpah. Kalau menurut kalian siapakah yang merupakan mata-mata aslinya? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Udah ketemu guys siapa yang merupakan mata-matanya? Jadi jawabannya adalah Farhan, karena dia adalah seorang anak buah kapal. Gak mungkin banget kalau dia gak bisa berenang tuh. Jawaban kalian ada yang bener gak? Selamat ya, kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Bu Lina adalah seorang guru seni budaya yang ingin mengadakan sebuah pertunjukan mini di sekolah tempat ia mengajar. Konser itu akan diadakan besok, tapi ia masih kekurangan 1 performer lagi tuh. Akhirnya ia menemui 3 siswa untuk diminta menjadi performer pada pertunjukannya. Yang pertama ada Septi. Ia adalah penyanyi dengan suara bagus di sekolah itu, tapi dia nggak bisa ikut karena lagi sakit tenggorokan. Yang kedua ada Rudi. Ia adalah pemain gitar yang hebat di sekolah itu. Tetapi ia juga nggak bisa mengikuti kontes karena gitar kesayangannya lagi rusak. Yang ketiga ada Reni. Ia adalah dancer paling keren di sekolah itu. Dia juga nggak bisa ikut perform dalam acara karena ankle-nya lagi cedera dan dokter melarangnya melakukan aktivitas berlebihan. Akhirnya acara pun diselenggarakan dan ketiga anak itu datang ke acara tersebut. Namun Bu Lina sangat marah karena ada salah satu dari ketiga anak itu yang berbohong tuh. Waduh, menurut kamu siapakah di antara anak-anak tadi yang merupakan pembohong? Aku bakal hitung mundur 5 detik dari sekarang. Jadi yang berbohong adalah Reni guys. Karena kalau kakinya lagi cedera, kenapa ia bisa menggunakan heel seperti itu ya? Hayo, kamu jawabnya anak yang mana nih? Kasih tahu ya jawaban kalian di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki terakhir.
Teka-teki keenam. Di teka-teki terakhir ini terdapat dua orang yang salah satunya adalah seorang pembunuh. Coba kalian perhatikan setiap clue-nya ya, agar kalian dapat menjawab teka-teki ini dengan mudah. Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Gimana guys, udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!